Perkenalkan, saya Siti Lulu Khofifah Firdaus. Jika kalian sudah melihat video saya sebelum ini, di situ sudah menjelaskan tentang pentingnya melestarikan budaya lokal, perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, dalam video ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di desa saya, yaitu Desa Notogiwang, antara lain yaitu Ketua Fatayat, Ketua Muslimat, dan Ketua Ansor, mengenai seberapa penting bagi mereka melestarikan budaya lokal yang sudah mereka jalankan turun-temurun di daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lulu Khofifah Firdaus, merupakan mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini saya meminta waktu Anda untuk saya wawancarai sebagai tugas kuliah. Kami wawancarai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sumarni selaku Ketua Fatayat Desa Notogiwang. Ya Bu, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa di Desa Notogiwang ini kan banyak mempunyai adat lokal yang sudah dijalankan. Kira-kira adat apa saja yang sudah dijalankan di masyarakat sini ya Bu? Ya, di sini ada beberapa adat yang masyarakat sini jalankan seperti napati, mitoni, adat pembacaan manakib saat pembangunan rumah, dan yang terakhir adat pembacaan surat Yasin pada hari Jumat. Ya, kan di situ ada adat-adat yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kalau boleh tahu, mengapa adat tersebut masih dijalankan sekarang ya Bu? Padahal itu kan adat kuno. Nah, notabene sekarang kan sudah beralih ke zaman modern. Tapi mengapa masyarakat melestarikan budaya tersebut? Karena melestarikan budaya lokal bagi masyarakat sini sangatlah penting. Tradisi yang kami jalankan merupakan tradisi kuno atau tradisi warisan generasi sebelumnya. Jadi tugas kita meneruskan tradisi tersebut hingga ke generasi selanjutnya. Apalagi tradisi yang kami jalankan berkaitan dengan kami meyakini jika mengamalkan tradisi tersebut kita akan mendapatkan suatu keberkahan di Al-Quran. Oh, nggih Bu. Matur nuwun atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lulu Khofifah Firdaus, mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai jenengan selaku Ketua Ansor. Untuk pertanyaan pertama, di Desa Notogiwang ini kan sudah terdapat tradisi-tradisi yang sudah dijalankan sejak lama. Bisa sebutkan tradisi apa sajakah yang sudah dijalankan? Sebelumnya terima kasih dari petugas selaku yang melaksanakan PPL dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri IAIN Pekalongan. Mengenai pertanyaan beberapa hal yang sudah, khususnya masyarakat Dukuh Rawati yang sudah berjalan dari turun-temurun nenek moyang hingga saat ini, diantaranya adalah terutama yang beraroma ataupun berbau nuansa Islami, yaitu semacam mitoni ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sabiahan atau ngapati untuk Arabnya, yaitu robiahan. Kesemuanya itu dalam masyarakat sudah turun menurun dengan harapan yaitu supaya yang pertama yang mengandung atau istilahnya yang ngandut secara bahasa Jawa dan yang digandut itu bisa selamat hingga
saat lahir dan juga bisa mendapatkan putra yang soleh dan solehah dengan cara membacakan yang sudah dianjurkan dalam syariat Islam, mulai mengambil dari surat Maryam, surat Yusuf, bahkan ada yang menambahkan surat Muhammad. Surat-surat tersebutlah yang sering dibaca di kalangan masyarakat Rawadi ini. Juga yang tak ketinggalan lagi, selalu pasti diadakan yang namanya pembacaan berjanjinan atau berjanjian, istilahnya orang sini, yang mana dari kalangan anak-anak sampai bapak-bapak ataupun ibu-ibu insya Allah selalu hadir untuk memberikan doa bersama untuk sang jabang bayi juga yang mengandung, dengan harapan dengan pembacaan berjanji bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, bon jenengan mau matur surat Maryam dan surat Yusuf salah keduanya. Itu kenapa dibacakan surat Maryam dan surat Yusuf? Filosofinya itu apa? Untuk suratul Maryam itu secara asbabun nuzul ataupun asbabul wurud itu memang berkenaan mengisahkan tentang seorang waliyah ataupun seorang kekasih Allah yang mana beliau adalah seorang wanita. Memang wanita tersebut mungkin kalau zaman dulu ada nabi wanita, mungkin Siti Maryam itu termasuk salah satu nabi ya. Namun karena nabi itu diprioritaskan untuk seorang rijal ataupun laki-laki. Nah, untuk Siti Maryam salah satu adalah makhluk ataupun ciptaan Allah, hamba Allah yang benar-benar disucikan, bahkan dijaga. Nah, disitulah banyak sekali surat-surat Maryam mengisahkan yang bisa menjadikan introspeksi ataupun cerminan khususnya bagi kaum Hawa, bahwasanya menjadi seorang yang suci ataupun yang berkiprah di dalam agama itu bukan hanya seorang laki-laki. Di situ diceritakan banyak sekali Sayyidah Maryam atau Siti Maryam ini benar-benar menjaga auratnya, bahkan beliau sama sekali tidak melihat yang namanya yang bukan mahramnya. Namun kenapa kok Siti Maryam dikatakan di situ mempunyai keturunan, yaitu yang mana keturunannya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, dari situlah mengambil kesimpulan tabarukan, istilahnya ya, tabarukan agar supaya kaum Hawa khususnya bisa meniru menteladani Siti Maryam yang benar-benar disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk surat Yusuf sendiri pun kisahnya pun, apalagi untuk surat Yusuf itu sangat familiar, bahkan ia bisa dikatakan surat yang dianjurkan, khususnya kalau istilahnya ngomong itu kalau pengen anaknya laki-laki terus juga cakep, ganteng, pinter, ya sering-seringlah membaca surat Yusuf. Kalau pengen cewek terus cantik juga bisa pandai dalam menjaga kehormatannya, cerdas, itu sering-seringlah membaca surat Maryam. Surat Yusuf banyak mengandung cerita atau ibrah untuk kalangan umat Nabi Muhammad khususnya, yaitu
Di antaranya di dalam berkeluarga ya. Kalau di dalam surat Yusuf itu yang sangat lebih komplit kisah surat Yusuf itu, di mana di situ diceritakan kasih sayang seorang ayah kepada anak, yaitu Nabi Yusuf, sampai-sampai sang ayah menunggu kedatangan Nabi Yusuf. Bahkan diceritakan kalau saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu telah berpura dan membohongi ayahnya sendiri, yang mana dikatakan kalau Nabi Yusuf itu sudah meninggal. Namun karena hubungan erat dari anak dan seorang bapak dari dagingnya itu sangat kuat, sang ayah pun nggak percaya begitu saja. Akhirnya sampai istilahnya benar-benar memastikan bahwasanya anak yang sangat disayanginya yaitu Nabi Yusuf masih benar-benar hidup. Dan akhirnya pun singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi seorang nabi yang sangat istilahnya bijaksana, bahkan juga menjadi seorang raja ya di situ, karena dengan sifat menerima dan selalu sabar juga yang tak. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir itu, mengapa tradisi-tradisi tersebut masih dijalankan sampai sekarang? Padahal itu kan tradisi kuno, tradisi zaman jauh. Sedangkan sekarang kan eranya sudah era milenial. Mengapa tradisi itu masih diikutkan di masyarakat sekarang? Untuk pertanyaan itu kita kan selaku warga Nahdliyin ya, aliasnya kita tetap menjaga dan melestarikan apa yang menurut para sesepuh terdahulu baik, maka kita pun tidak berani meninggalkan. Apalagi slogannya para warga Nahdliyin itu menjaga dan melestarikan apa yang sudah ada tanpa meninggalkan, dan juga merawat secara itunya adalah Darul Mafasid Muqaddimu ala Jalbil Masoleh. Nah itu terus Al-Muhafadhah juga masuk dalam kategori yang sering kita pakai, yaitu menjaga dan melestarikan apa yang sudah ada dan juga selalu menyebar luaskan, karena itu semuanya berdasarkan panduan ataupun rujukannya ke Al-Quran dan juga hadis. Terus juga secara Jawa pun kita berpedoman sekelen weton sing kukuh ampun ninggalke yang sepuh, nikulah diantaranya yang terus kita pegang dan kita lestarikan selama hingga tahan detik sampai sekarang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Penjelasan dari Ketua Fatayat dan Ketua Ansor. Mohon maaf sebelumnya, Ketua Muslimat di Desa